Saya pikir ada baiknya bagi Shin Tae-yong lebih baik fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia kita lolos minimal ke round 4, dan timnas kita punya potensi tersebut, teman-teman. Dan selama ini PSSI selalu support Shin Tae-yong habis-habisan loh. Ini bukan 100% lagi, tapi 1000% di support Shin Tae-yong. Pesawat pun di charter. Jadi sudah diberikan kenyamanan, nah sekarang pembuktiannya perlu dia berikan. Demi tumbangan Jepang, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. Jelang laga Indonesia versus Jepang, timnas Garuda perlu performa terbaik untuk merebut poin. Namun, Shin Tae-yong justru memilih meninggalkan latihan. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa Shin kembali ke Korea Selatan. Namun, bukan untuk liburan, melainkan mendalami ilmu dari pelatih legendaris Hu Jung-mo. Sosok yang dikenal belum pernah kalah dari Jepang. Rekor Hu Jung-mo melawan Samurai Biru jadi inspirasi Shin Tae-yong untuk strategi baru. Bagi Shin, persiapan ini bukan main-main. Dengan Jay Itzes dan kawan-kawan, ia ingin mengubah rekor pertandingan melawan Jepang. Akankah strategi baru ini menjadi kunci untuk mengamankan kemenangan pertama di SUGBK? Nou moet ik zeggen dat de laatste interlandperiode iets teleurstellender was. Maar natuurlijk heel intens. Helemaal op de momenten dat ik daar ben. Het wordt enorm geleefd. De voetbalcultuur is enorm groot. De passie ook. En het internetgebruik ook. Dus want ook op social media. Dus hoeveel volgers had jij een jaar geleden op Instagram? Ik zat ooit rond de 20.000 volgers. Wat zijn dat Die heb je er nu per dag bij. 1,9 miljoen. Ja, dat is bijna 2 miljoen. Ja. En nou zagen we dan ook, je kan je er ook nog op abonneren op jouw account, klopt dat? Voor exclusieve content. Nou, we zijn heel benieuwd, Tom, wat is dat? Ja, het is niet de exclusieve content die we soms van bepaalde dames gewend zijn. Maar, Fans dus. nee, het is de mensen, vooral daar, vinden het gewoon heel leuk. Eigenlijk ook om te zien hoe je bent naast het voetbal. Want je gaat interland spelen voor Indonesië. Wist je toen dat je dit er allemaal bij zou krijgen? Deze fanschade? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik wist wel, ik had natuurlijk wel verhalen gehoord, ook van jongens die wel eens in Indonesië gingen spelen, dat het op social media best wel kan groeien. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik daarvoor benaderd werd, heb ik daar eigenlijk überhaupt niet over nagedacht. Ik vond het vooral heel mooi en mijn familie was ook al trots. Dus dat was voor mij echt de drijfveer om die keuze te maken. En het is echt heel speciaal. Dus ik zou ook altijd iedereen aanraden om je moet een keer een thuiswedstrijd van Indonesië in Jakarta gezien hebben. Komentar-komentar antara orang-orang sepak bola adalah ini lagi pada sibuk karena ada sekelompok pelatih yang legenda Australia yang punya satu grup atau mereka itu sangat terpengaruh kepada federasi. Oke. Jadi habis ini bisa jadi pelatih U17 diganti. Oh, begitu. Ini secara Australia punya. Ya. Saya dengar dari beberapa pelatih ini akan ada bukan investigasi tapi sedikit mau melihat atau mau dengarkan juga alasan kenapa pertandingan seberapa menit itu jalan seperti itu. Jadi tidak segampang karena kalau di sini lebih jelas memang usia muda itu untuk development. Itu jelas itu di sini lebih penting daripada satu prestasi. Itu yang harus aku akui kalau memang di sini fokus untuk development itu luar biasa tanpa apapun, tanpa target, tanpa pressure, tanpa anything. So sekarang kalau kita melihat di Indonesia kadang-kadang kita masih utamakan prestasi. But in the end is okay. Tapi kita harus minta kalau menurut saya kita harus minta prestasi itu untuk timnas senior. Kalau timnya di bawah itu kita masih dalam development, masih dalam target utama adalah tim 17, 20, 23 di sini juga ada 23. Ini persiapan pemain untuk menjadi nanti satu pemain terbesar di dalam timnas senior.
Betul. Jadi kalau memang secara seperti itu, kalau di Indonesia ya sebenarnya tidak gampang untuk, oke, saya dapat posisi keempat, ya, tapi evaluasi di sini ini bukan secara apa yang kamu raih, apa yang kamu menangkan, secaranya berapa, secaranya kayak gimana, apakah kamu main bagus enggak, bagus dalam filosofi sepak bola Australia, berapa pemain yang kamu didik itu nanti udah siap untuk jadi di next level U20 atau U23. Jadi evaluasi ya seperti itu, bukan secara menang, lolos, juara atau tidak juara. Oke. Jadi jika saya tidak salah, jadi apa yang coach coba jelaskan adalah bahwa pelatih-pelatih legenda Australia atau pemain-pemain legenda Australia mengkritisi cara bermain timnas Australia U17 lawan Indonesia U17. Seperti itu. Ada sedikit kritikan seperti itu. Oh, jadi kalau saya melihatnya si coach, sepertinya Australia yang takut dari kita di pertandingan itu. Karena sebenarnya kalau kita melihat kualitasnya pemain Indonesia sebenarnya lebih bagus daripada pemain Australia di saat di U17 atau pertandingan ini ya. Tapi ya mereka juga harus mungkin jaga posisinya. Iya. Nah, tapi sebenarnya ya dua-duanya di umur 17 harusnya habis-habisan. All out. All out. Siapa yang lolos itu karena main lebih bagus. Jadi bukan mungkin secara tidak langsung ya. Ini kan kita nggak bisa spekulasi, tapi secara tidak langsung saya aman, kamu aman, ya udah kita berdua bisa masuk ke lolos ke Piala Asia. Ke Piala Asia. Mereka ini sudah masuk atau harus masih main kan? Iya, sudah masuk ikuti. Oke, yang saya ingin tanyakan coach, timnas senior kita sudah mendapatkan 3 poin from 4 match, oke? Ya. Nah, coach melihat 3 poin ini, dari 3 poin ini, apakah ini 3 poin yang sebetulnya membuka peluang kita lebih besar untuk lolos minimal ke round 4? Dan cara bermain dari timnas senior kita menurut coach seperti apa nih sejauh ini? Dari round 3 ya, saya nggak ngomong dari round 2 lagi, jadi round 3 nih, 4 match. The last 4 match, right? Iya. Jadi kita mulai dengan Arab. Pertandingan pertama sama Australia kan? Arab Saudi, terus Australia. Sama Arab, draw di Arab. Yes. Ya. Habis itu Arab Australia coret pelatih kan? Iya. Mancini ya, betul. And Australia also. Yeah. So, jadi itu sudah ada indikasi kalau memang Indonesia sudah ada di jalan yang benar. Gimana caranya atau pemain itu dari mana, nanti kita bisa bahas sedikit. Yang penting adalah kalau kita lihat di kualifikasi atau katakanlah saya juga nggak terlalu muda, tapi kalau katakanlah di koran, Indonesia Arab draw, Indonesia Australia draw, dan 2 pelatih langsung dicoret. Kenapa? Karena sebenarnya federasi-federasi masih menilai Indonesia harus dimenangkan. Ternyata tidak. Ternyata udah nggak segampang seperti dulu. Karena sekarang Indonesia udah lebih kuat. Dan itu bisa dilihat dari apa yang diucapkan 2 pelatih ini. Mereka sangat respect. Mereka sangat tahu kualitasnya timnas Indonesia di tangan Sintayong sekarang. Sudah sangat berbeda daripada 3 atau 4 yang lalu. Jadi itu sudah ada 1 poin yang sebenarnya ada plus dan minus. Sekarang semua tim sudah lebih aman karena tahu Indonesia berbahaya. Kalau dulu main sangat light, terbuka, Indonesia nggak akan bikin gol, bla bla. Tapi sekarang mereka sudah mulai, Indonesia sudah bisa draw di Arab, Indonesia bisa draw sama Australia. Jadi harus hati-hati. Jadi sekarang sudah seimbang. Nah, ini momen yang saya berharap daripada timnas Indonesia untuk
lebih berani tunjukkan. Sekarang momennya. Kita udah nggak ada alasan lagi untuk minder. Kita sudah nggak ada alasan lagi untuk permainan terlalu defensif. Defensifnya sebenarnya bisa. Tapi kita sudah punya pemain dengan kualitas untuk bisa meraih kemenangan. Jadi kita tinggal berani aja. Secara permainan berani untuk sekarang. Oke, kita sudah dulu. Semoga kita nggak dibanting ya 4-0, 5-0. Habis itu pelan-pelan proses. Semoga kita bisa draw. Sekarang waktunya tuh ini kita harus menang, dapat poin. 3 poin, bukan lagi draw. Kalau kita lihat klasemen, sekarang Indonesia di nomor 5. Ini saya. Oke. Dari nomor 5. 3 poin. Bahrain bisa menangkan atau draw sama Australia di kandang Australia. Jadi Bahrain sebenarnya kuat. Tapi Bahrain gak akan dapat poin di Indonesia. Saya yakin. Susah sekali Bahrain dapat poin di Indonesia. Karena nggak sebegitu kuat. Kalau kita berani menyerang, mereka sangat lemah di lini belakang. Saya hitung kalau kita main di Indonesia lawan China, kita harus menang. Betul. Itu harus. Betul. Bahrain kita bisa menang juga. Jadi kita udah di situ udah 6 poin. Otomatis Bahrain kan. Nah, habis itu Bahrain otomatis kan -3. Turun. Kalau Jepang, Australia nanti kita main di sini kita bisa curi poin. Oke. Kita bisa curi poin. Nah, kalau Arab saya nggak tahu. Sorry, saya interupsi. Kok coach bisa optimis di Australia kita bisa curi poin? Coach ikutin timnas Australia juga? Saya ikut. Mereka juga ada banyak yang pemain yang keturunan yang di. Iya, keturunan. Ya, tapi zaman sekarang tidak sekuat zaman dulu ya, zaman Biduka. Iya. Tidak ada pemain dan secara kolektif aku melihat tidak ada permainan yang terlalu istimewa. Iya, betul. Saya setuju. Kalau memang tim Indonesia sangat kompak, taktikal yang bagus dan bisa counter attack, bisa dapat poin di sini. Dan di sini euforia memang ada, Oke. Tapi supporter di sini akan respect kalau memang Indonesia itu dengan secara taktikal yang kokoh, yang bagus. Di sini nggak ada masalah kalau Australia tiba-tiba nggak dapat 3 poin atau harusnya kalah ya. Di sini nggak ada masalah. Jadi kita harus berani. Beda dengan atmosfer di Brunei, di Bahrain. Iya. Nah, beda. Iya. Di sini enggak. Di sini tidak terlalu. Kalau Jepang kita masih jauh. Iya, masih jauh. Kita masih jauh dan saya sedikit mau ngomong soal Jepang. Saya tahun 97 dengan tim saya Colo-Colo U20 aku ke Jepang untuk mereka itu seperti mau mengenal sepak bola. Dan tahun 97 mereka itu secara negara bikin aturan, rules atau apa kompromi atau rencana untuk 50 tahun ke depan mereka harus juara dunia. Oke. 97. Oke. Waktu itu nggak ada satupun pemain dari Jepang yang main di luar. Iya, betul. Sekarang dari 11, 12, 13 pemain yang ada di timnas Jepang semua main di Italia, England, Scotland. Jadi proses 50 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita mau instan sebenarnya juga susah. Tapi dengan percaya diri, sekarang yang penting Indonesia sudah masuk, sudah dihitungkan sama tim-tim yang lain. Itu sudah luar biasa. Sekarang kita tinggal berani kasih target. Kasih target. Pelatih atau pemain atau timnas. Mereka harus sekarang mulai mencapai target. Oke. Ini menarik, Coach bicara soal target karena baru kemarin, Coach. Saya juga baru baca beritanya kemarin. Dari PSSI sudah ada target agar timnas finish di round 3 ini dengan berada di top 4. Artinya ya minimal peringkat 3 atau 4 supaya bisa masuk ke round 4. Karena nanti masuk ke round 4 peluangnya bisa lebih besar lagi karena tim-tim kuat kan kemungkinan sudah lolos ya.
ke Piala Dunia. Nah, kalau menurut coach dengan target seperti ini realistis nggak? Kalau menurut coach? Wajar, iya. Iya, saya setuju. Sekarang ini target dari PSSI ke pelatih dan staff dan yes. Sekarang di semua kerja ada target. Iya. Jadi kamu nggak bisa hindari. Mau ekspektasi terlalu tinggi, mau ekspektasi terlalu rendah. Yang jelas itu di table qualification juara di posisi 5. Kenapa nggak kamu bisa kejar posisi 4? Wajar. Sekarang PSSI sudah kasih semua. Kita sudah naturalisasi berapa pemain yang bagus, pemain di Itali, keturunan, semua itu dalam secara aturan FIFA sudah legal, right? Iya, right. Betul. Tidak ada masalah. Jadi semua oke. Sekarang waktunya untuk kita minta hasilnya. Ini kan sudah panen. Panennya kan istilahnya panennya lebih cepat dari para panen biasa kan? Iya. Tapi kan wajar. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini kan langkah dari PSSI dan khusus Pak Thohir itu langkah yang sangat pintar, luar biasa. Iya. Betul. Sekarang waktunya, I give you. Sekarang aku minta target. Iya. Tidak ada masalah. Jadi dari target itu, seperti yang saya bilang, kita harus lebih berani. Kalau memang kita mau kalah, sekalian aja dibantai. Tidak masalah. Tapi berani. Tapi maksud berani keluar menyerang. Habis berani, kita sudah mulai bikin pemain itu lebih percaya diri kalau kita bisa bersaing. Kalau memang kita di ronde ini kita gagal, tapi pemain sudah punya pengalaman. Kita harus ambil resiko yang lebih besar. Dan kalau kita dapat ya, kenapa tidak? Tapi memang di kertas kelihatan berat. Tapi kenapa? Aku pikir Bahrain bisa kepleset. Bisa Bahrain. Jadi kita turunkan Bahrain. Sekarang secara statistik atau secara pengalaman saya ya, semua tim yang di dalam satu kompetisi pendek seperti ini yang ganti pelatih itu pasti kan susah. Jadi kita harap momen yang dimana kita mungkin bisa ambil poin juga dari Arab. Mereka baru mau ganti pelatih lagi. Dari Mancini aku baca mungkin Tite. Oh, bukannya Herfrenat kayaknya udah. Herfrenat. Kalau kita lihat, kalau kita pintar, kalau kita baca situasi, ini ganti tangan dari Itali ke Prancis. Sangat berbeda. Jadi itu butuh waktu, proses. Jadi di situ kita bisa curi. Sama dengan Australia. Australia sudah ganti pelatih juga. Jadi betul. Mereka itu lagi nggak seimbang. Jadi kita bisa ambil kesempatan ini untuk paling tidak sudah bentuk model permainan yang kokoh untuk Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, tentunya timnas Indonesia dalam segala penjuru baik di level umur dan juga level senior telah memastikan dirinya untuk sudah lolos ke Piala Asia, dan ini terbukti bagaimana kinerja dari Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas ini, tentunya dalam kepemimpinan ini yang diperserahkan penuh kepada segenap pelatih, kepada Coach Novarianto, kepada Coach Indra Sapri dan juga Coach Sintayong. Dalam hal ini timnas Indonesia yang di level yang ditangani oleh Coach Sintayong yang memastikan lebih awal kepada Piala Asia, kemudian disusul oleh Coach Indra Sapri dan juga Coach Novarianto. Jadi ini adalah bagaimana kekuatan timnas Indonesia yang menjadi momok perhatian dan juga menjadi reaksi yang direaksi oleh beberapa kalangan media dunia yang sudah terkenal, bahwasanya bagaimana bahwa timnas Indonesia saat ini adalah bukan kaleng-kaleng lagi, bukan polos lagi untuk bisa direcohin lagi atau untuk dicurangi para mafia-mafia dan juga elit-elit yang suka
memotong atau merusak dari sportivitas dari permainan sepak bola. Jadi kekuatan timnas Indonesia saat ini adalah merupakan kekuatan baru di Asia, terutama di kalangan Asia Tenggara, yang sebentar lagi setelah November, nanti bulan Desember timnas Indonesia akan bermentas di Piala AFF. Dan spekulasi itu muncul, beberapa kekuatan timnas Indonesia katanya adalah akan menurunkan pemain utama, yaitu yang bermentas di Piala Dunia, atau akan menurunkan pemain muda. Jadi ini adalah bagaimana kekhawatiran para rival timnas Indonesia dalam persepak bolaan. Jadi tentunya saat ini adalah timnas Indonesia memang betul-betul dalam ujian besar jika menghadapi beberapa tagar-tagar yang lagi viral. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, mari kita rapatkan barisan, eratkan bersama Bapak Erick Thohir. Tentunya para pembenci dari timnas Indonesia ini akan menyerang habis-habisan. Oke sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.